Dalam menjaga kedaulatan negara, maka tidak lepas dari pengawasan dan strategi intelijen negara. Hal ini dituangkan di dalam artikel yang berjudul Strategic Intelligence: A Concentrated and Diffuse Intelligence Model yang diterbitkan pada tahun 2020. Di dalam buku ini menekankan bahwa setiap negara mempunyai strategi intelijennya masing-masing untuk menjaga kedaulatan negara tersebut. Dan fokus pada buku ini berada pada strategi intelijen nasional dan bisnis melalui penerapan intelijen kompetitif dan intelijen pemasaran. Dalam fakta di lapangan, seringkali suatu organisasi bahkan negara mengalami masalah serangan dadakan dari musuh yang tak terduga. Lalu, bagaimana solusi kita agar dapat keluar dari serangan dadakan tersebut? Apa yang harus dilakukan suatu organisasi, bahkan negara dalam menghadapi kegagalan intelijen pemerintah dan intelijen bisnis dalam mempertahankan kedaulatan dan perusahaan mereka? Dalam dunia intelijen, terdapat beberapa jenis konsentrasi penelitian. Namun, dalam video kali ini, saya akan banyak membahas mengenai jenis strategi dadakan yang terkonsentrasi dan jenis strategi dadakan yang tersebar. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan jenis strategi serangan dadakan yang terkonsentrasi dan apa yang dimaksud dengan jenis strategi dadakan yang tersebar? Jenis strategi dadakan yang terkonsentrasi adalah di mana intelijen organisasi berfokus kepada serangan yang mendadak menyerang suatu organisasi. Contohnya saja seperti pada kasus 11 September yang terjadi pada tahun 2001. Kasus tersebut menjadi kasus yang sangat fenomenal pada masanya karena memakan ribuan korban jiwa. Saat itu intelijen dari Amerika tidak pernah menduga bahwa mereka akan kecolongan hingga meloloskan aksi terorisme ke dalam negaranya, yang pada akhirnya melakukan pengeboman bunuh diri oleh komplotan militan dari Al-Qaeda. Pada faktanya, intelijen dikritik karena kurangnya kemampuan intelijen Amerika Serikat saat itu untuk mengantisipasi serta menganalisis kejadian yang mungkin dapat terjadi saat itu, hingga menewaskan ribuan jiwa orang dan negara mengalami krisis ekonomi setelah kejadian itu terjadi. Selanjutnya dalam dunia bisnis, pada kasus kemunculan iPhone di tahun 2007 yang menyerang strategi bisnis dari Nokia, yang saat itu Nokia sebagai pemimpin dari dunia bidang komunikasi. Serangan strategis iPhone terhadap Nokia dikarenakan kurangnya sikap antisipasi dan meremehkan kemampuan musuh. Jenis strategi yang dipakai oleh Apple dapat dikategorikan pendadakan strategi atau strategi kejutan, yakni upaya terarah dari pihak Apple yang bertekad untuk mencegah musuh, dalam hal ini Nokia. Mengetahui niat dan kemampuan nyatanya dengan menyembunyikan inovasi dan teknologinya untuk mendapatkan suatu keuntungan, yakni kelengahan pihak Nokia. Secara singkat, Nokia gagal karena beberapa hal. Yang pertama, tidak cukup cepat dan tepat dalam berinovasi. Yang kedua, tidak mengambil keputusan yang tepat karena dalam kerjasamanya dengan Windows Phone menghadirkan ponsel terbaru, namun tidak memiliki banyak aplikasi sehingga orang menjadi malas memiliki ponsel Windows Phone. Kalau saja dulu Nokia lebih fleksibel, tidak gengsi untuk membuat perangkat Android, maka yakin Nokia dapat bersaing dengan iPhone dan Apple saat ini. Pendadakan tersebar. Jenis strategi pendadakan yang tersebar berasal dari proses sosial dan politik yang spontan dan tersebar yang berkembang dalam jangka waktu yang relatif lama hingga bergejolak, yang membuat identifikasi ancaman menjadi lebih sulit. Intifada adalah gerakan perlawanan secara kolektif dan massal oleh rakyat Palestina terhadap Israel. Intifada 1 terjadi di tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.
Kejadian ini bermula dari tewasnya Taleb Abu Zaid dan 3 rekannya sesama orang Palestina pada 8 Desember 1987. Rakyat Palestina murka setelah mengetahui insiden tersebut. Pemakaman para korban kala itu dihadiri oleh setidaknya ada 10.000 orang yang berlanjut menjadi aksi demonstrasi. 10 hari kemudian terjadi demonstrasi lagi, kali ini di tepi barat. Pada 16 Desember 1987, para pedagang melakukan aksi mogok dengan menutup toko di Yerusalem Timur. Kaum demonstran Palestina memblokade jalan dan membakar ban. Tak hanya itu, rangkaian bentrok berikutnya pun pecah. Rakyat Palestina menghadapi pasukan Israel dengan melemparkan batu dan bom molotov. Intifada sendiri berarti guncangan dan menjadikan spirit atau cara bagi orang-orang Palestina untuk melawan Israel. Tidak sedikit warga Palestina yang ditahan Israel dalam rangkaian aksi ini. Setelah membahas kasus penyerangan intelijen dari bidang pemerintahan dan bidang bisnis, saat ini menjadi pertanyaan kesamaan antara penyebab terjadinya penyerangan pada intelijen di bidang pemerintah dan bisnis apa. Jika melihat dari kegagalan intelijen kedua bidang tersebut, maka dapat disimpulkan adalah kurangnya peringatan atau analisis kasus yang mungkin bisa terjadi nantinya, sehingga mereka sulit untuk mengidentifikasi ancaman, kemampuan, dan niat dari musuhnya. Di samping terdapat 4 faktor dalam kegagalan intelijen di bidang keamanan nasional dan bisnis, yaitu pertama, kurangnya kemampuan dalam mengumpulkan informasi di lapangan. 2. Sulitnya menyortir data karena luasnya globus pengawasan. 3. Kurangnya SDM intelijen yang berkompetensi dalam menganalisis suatu permasalahan. 4. Kurangnya kerjasama tim. Dan yang kelima adalah kebijakan dan proses intelijen terdapat disfungsional dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kesimpulan dari video kali ini, pada dasarnya intelijen pemerintahan dan bisnis dilihat dari sistem pendukung yang dapat membantunya dalam mengambil suatu keputusan untuk mencegah dan menangani suatu masalah yang terjadi dan akan terjadi. Sehingga pentingnya pendekatan intelijen untuk membantu para pimpinan dalam menghindari kesalahan dalam proses pengambilan langkah selanjutnya untuk suatu organisasi. Sehingga intelijen negara maupun bisnis membutuhkan pemahaman lebih mengenai pendekatan SDM, analisis kasus yang mungkin dapat terjadi nantinya, antisipasi permasalahan, pengawasan secara berkala, serta adanya kerjasama antar internal dalam pemberian dan pengolahan data yang dapat menjadi landasan untuk menentukan suatu keputusan. Sekian video edukasi intelijen kali ini. Akhir kata, bunga mawar bunga selasih, latih putih buat seremoni. Cukup sekian dan terima kasih karena menyimak video edukasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.